cara menentukan asumsi. Asumsi atau anggapan dasar harus didasarkan atas kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti. Ini berdasarkan teoritik dan empirik ya, bisa berasal dari buku atau jurnal, gitu, jurnal yang terkait dengan variabel yang kalian angkat. Kegunaan asumsi atau anggapan dasar untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti memperjelas menetapkan objek penelitian, wilayah pengambilan data, instrumen pengumpulan data. Jadi kalau nanti menemukan jurnal yang ada asumsi penelitiannya, berarti si peneliti ingin langsung mengungkapkan objek penelitiannya apa, wilayahnya, dan instrumen pengumpulan datanya. Namun kalau untuk di Unitri sendiri, sipil khususnya, saya melihat panduan penulisannya untuk objek, wilayah, dan instrumen diuraikan di bab 3. Tuh. Masuk ke batasan penelitian. Kalau untuk batasan penelitian ini ada ya di panduan penulisan. Di batasan ini merupakan permasalahan penelitian yang baik. Jadi permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti dalam hal teori, waktu, biaya, maupun tenaga. Jadi nantinya penelitianmu usahakan ada batasannya. Misal, ada judul penelitian karakteristik kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Caruban Ngawi. Misal seperti itu. Berarti ini nantinya kan penelitiannya jenis penelitiannya kan kuantitatif, rancangannya nanti pakai deskriptif gitu ya. Deskriptif merupakan penggambaran. Nah, kamu mau menggambarkan apa terkait kecelakaan lalu lintas ini? Kan kecelakaan lalu lintas kan ada banyak variabelnya ya. Gitu. Nah, di batasan penelitian usahakan si peneliti juga menuliskan, misalkan si peneliti tidak akan membahas terkait kerugian material gitu. Jadi tulis saja di situ, tidak membahas kerugian material seperti itu. Jadi terserah si peneliti nantinya mau membuat batasan penelitian seperti apa. Yang penting masih all about si variabelnya. Itu berkutat di variabel. Misal ingin mengukur simpang bersinyal, misalkan seperti itu juga. Nah, tapi kan kalau mau mengukur simpang bersinyal berarti ada beberapa tahapan juga ya. Mengukur volume kendaraan, kan berarti melakukan LHR, terus melakukan hitungan ini keluar masuknya kendaraan di satu simpang bersinyal tersebut. Misalkan kalau banyak ruko dan seterusnya itu kan juga mempengaruhi nantinya kepadatan lalu lintasnya di situ. Nah, nanti silakan misal peneliti tidak mengukur LHR, gitu, tidak mengukur volume lalu lintas, terserah itu silakan peneliti. Yang penting bisa dinalar. Tapi kalau simpang bersinyal tidak melakukan pengukuran volume kendaraan ya susah ya. Gitu. Jadi harus bisa dinalar. Tidak semua permasalahan harus diteliti karena itu harus ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat keterbatasan yang ada pada peneliti baik dana, waktu maupun teori yang dikuasai. Jadi pemahaman peneliti maunya apa, sampai di mana terkait variabel tersebut, silakan tulis di batasan penelitian. Kemudian yang jelas batasan peneliti ditulis sebab terkendala waktu dan dana, biasanya biaya, kayak gitu. Nah, pembatasan masalah hendaknya menjelaskan tentang jenis penelitian dilakukan, variabel yang diteliti, objek penelitian, dan waktu pelaksanaan penelitian. Normalnya seperti ini, tapi beberapa nggak mendetail ya cuma tidak membahas, misalnya tidak menghitung volume kendaraan, jadi cuma kayak gitu. Tapi nanti akan diulangi secara rincinya di bab 3. Makanya kalau diomong variabel, objek, waktu pelaksanaan ini jenis penelitian pasti akan diulangi di bab 3. Yang untuk pembahasan masalah ini hanya secara umumnya gitu. Tidak mendetail. Ini untuk
lanjutannya, contohnya ya, nanti untuk contohnya teman-teman bisa baca sendiri lah. Ini ada contoh misalkan penelitian dibatasi pada pengaruh lingkungan kerja, iklim organisasi, dan seterusnya. Kemudian pengambilan data dilakukan di bulan Januari sampai Maret 2014. Nah, dari pembahasan tersebut diperoleh informasi bahwa penelitian ini penelitian asosiatif misalkan. Variabel yang diteliti, lingkungan kerja, iklim organisasi, kepemimpinan, dan motivasi kerja. Objek penelitiannya, karyawan, bagian produksi. Jadi kalau nanti perkara objek penelitian, kalian juga harus jelas ya. Kalau misalkan ngomong karyawan di bagian apa, kayak gitu, seperti contoh ini. Kemudian yang terakhir, waktu pelaksanaan penelitian. Itu juga perlu diungkapkan di batasan penelitian. Oke, ini sudah yang terakhir. Nah, silakan saya buka sesi tanya jawab terkait asumsi, batasan, dan manfaat penelitian. Gimana teman-teman? Untuk judulnya kemarin sudah saya beri umpan balik ya. Jadi kalau misalkan kan saya sudah memberi arahan kemarin, misalnya kalau mau kirim judul silahkan terserah variabelnya apa, nanti saya yang tengahi, saya perjelas nanti penulisannya seperti apa. Kan saya berikan gambaran seperti itu. Namun kemarin ada beberapa sih yang bertanya, kan dia udah munggah judul, tapi dia kemudian tanya, terus Bu, kalau judul saya plagiasi, saya harus pakai judul apa? Nah, kalau saya menentukan kan saya juga susah ya. Jadi teman-teman harus inisiatif sendiri, keinginannya mau penelitian terkait tentang apa, jadi balik ke si peneliti gitu. Kalau saya yang menentukan nanti ya nggak sesuai dengan kalian, nanti ya buat proposalnya kan daripada buang-buang waktu gitu. Ingatnya output pembuatan judul kemudian sampai proposal jadi di metode penelitian ya kan ini kalian semester 6 nanti semester 7 bisa langsung ambil skripsi biar gak jauh-jauh biar novelty-nya dapat daripada nanti nunggu masih semester 7 atau semester 8 baru ngambil skripsi kan daripada judulnya dipakai teman-teman yang lain gitu keduluan jadi plagiasi padahal kerjaan sendiri malah jadi plagiasi. Ini ada yang tanyakan, teman-teman? Silahkan. Yuk, terkait bab 1. Nanti tugas kalian nulis bab 1 loh ya. Jadi minggu depan tetap UTS, tapi nantinya akan ada pengumpulan bab 1 juga. Jadi untuk kan di awal juga saya sudah bilang bahwasanya output dari metode penelitian adalah proposal. Jadi penulisan bab 1, bab 2, bab 3, kemudian judul itu sudah saya anggap sebagai tugas kalian. Kalau nggak ngumpulkan, jadi say goodbye, gitu ya. Oke. Untuk yang lain silakan. Nggak ada yang tanyakan? Yakin? Ya, enggak ada. Oke, sebentar.